Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul mukarramin yang kami hormati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ibu Igusti Ayu Bintang Darmawati SMSI, yang kami hormati Presiden PKS, mudah-mudahan sudah menyimak lagi di perjalanan Ustadz Ahmad Syaihu, yang kami hormati Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader Bapak Raufik Hananto, yang kami hormati Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Ibu Dr. Kurniasih Mufidayati, yang kami hormati tadi ada Bu Dr. Lydia Hanifah Amaliyah, yang kami hormati Bu Hajah Siti Mumtamah SAP, Kartini Peduli Lingkungan kita, serta seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebut persatu, rekan-rekan semuanya, barakallahu fikum atas acara pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Kartini dalam perannya di dalam pemberdayaan ekonomi dan lingkungan, saya kira sudah banyak kisah yang diketahui ya tentang beliau. Di antaranya adalah dalam sebuah perjalanan seperti diceritakan dalam biografinya, beliau melewati sebuah desa yang secara disebut sebagai Desa Mburi Gunung oleh beliau. Desa Mburi Gunung ini sekarang disebut sebagai Desa Mulyoharjo di Jepara, di mana di situ Kartini melihat adanya para pengrajin peralatan rumah tangga yang kemudian dihiasi dengan ukiran. Rata-rata produksinya masih pada meja, kursi, almari, dan ranjang atau tempat tidur. Nah, hasil karya mereka ini membuat Kartini takjub, dan pada saat itu Kartini menanyakan tentang bagaimana penjualan barang-barang tersebut dan bagaimana kemudian pendapatan yang mereka peroleh dan kesejahteraan mereka di desa tersebut. Kartini terkejut karena benda seni yang begitu tinggi mutunya menurutnya ini ternyata para pekerjanya dihargai hanya sangat murah, dibayar dengan upah yang sangat kecil, dan mereka betul-betul dalam keadaan miskin yang sangat memprihatinkan. Maka Kartini pun menuliskan ya kisah tentang para pengukir mebel, pengukir alat-alat rumah tangga yang ada di Mulyoharjo atau Mburi Gunung ini dalam sebuah prosa yang dia kirimkan ke sahabat-sahabatnya. Prosa ini berjudul Van en Withoekje, atau dalam bahasa Indonesia Pojok yang Terlupakan. Dan dalam tulisannya dia mengungkapkan kekaguman akan hasil karya dan etos kerja ya para pengukir yang tinggal di Mburi Gunung atau di Mulyoharjo tersebut. Nah, cerita ini tentu membangkitkan ya imajinasi di kalangan para sahabatnya sampai mereka kemudian penasaran. Kalau memang karya-karya mereka itu bagus, tolong dong kami mau pesan kepada mereka gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi momentum Kartini untuk melakukan pembinaan ya kepada usaha mikro, kecil, dan menengahnya para pengukir di Mburi Gunung atau di Mulyoharjo ini. Kemudian beliau datang ke sana dan beliau bukan cuma memesan memesan sesuatu yang kemudian jadi inovasi juga bagi para pekerja itu, karena yang dipesan Kartini itu yang belum biasa mereka kerjakan. Ada apakah suara saya sudah terdengar? Oh ya, karena ada yang komplain bahwa suara saya tidak terdengar, mohon maaf. Jadi di
yang dipesan Kartini ini menjadi tantangan tersendiri kepada para pekerja ini karena dia memesan tempat surat, dia memesan tempat koran, dia memesan kemudian vas bunga ukir, dia memesan hiasan meja pojok ya untuk meletakkan benda-benda hias di di ruang tamu dan lain sebagainya. Jadi yang dipesan Kartini tidak lazim mereka kerjakan. Pada mulanya para pekerja ini keberatan kok angel toh Raden Ajeng menika kok susah sekali ini dikerjakan gitu ya. Karena ini betul-betul sebuah inovasi. Jadi Kartini ingin mereka menerapkan keterampilan ukirnya tidak hanya pada apa yang mereka kerjakan secara tradisional bertahun-tahun ini, yaitu berupa meja, kursi, almari, dan ranjang, tapi di media-media yang baru dan ukurannya berbeda, dimensinya berbeda. Ya, bikin tempat koran, bikin tempat surat, bikin rak buku, bikin meja hias, dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah tantangan yang baru bagi mereka. Bahkan Kartini di kemudian hari memesan relief ukir ya berupa pemandangan, berupa bahkan juga Kartini meminta mereka mengerjakan 2 motif baru yang cukup menantang juga. Yang pertama adalah motif lunglungan bunga seperti di keraton. Ya, ini juga sesuatu yang baru ya, kepada para perajin ini karena mereka belum terbiasa mengerjakan motif lunglungan, tapi Kartini melatih mereka supaya bisa mengerjakan motif-motif lunglungan seperti di keraton. Ya karena memang Kartini ini dari garis nenek buyut ya. Nenek buyutnya ini adalah putri Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Jadi neneknya Kartini, bukan nenek buyut. Nenek Kartini dari pihak ayah ini putra Bupati Demak, istri Bupati Demak itu adalah putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Jadi dia melihat barang-barang milik neneknya yang berasal dari keraton itu, kemudian motif lunglungan yang khas dari keraton Yogyakarta ini kemudian masuk ke dalam motif Jepara dengan nanti ada beberapa inovasi dan variasi yang diberikan Kartini. Kemudian juga di situ yang kedua yang lebih menantang lagi adalah motif wayang. Jadi relief-relief dengan motif ukiran dari wayang ini yang kemudian diminta Kartini untuk dikerjakan oleh para pengrajin di Mulyoharjo. Pada mulanya mereka ketakutan karena selama ini motif wayang itu dianggap tabu, ya. Mereka ketakutan mengatakan nanti kami akan dimarahi, dimurkai oleh rohnya para wayang yang merupakan para danyangnya tanah Jawa gitu ya. Jadi mereka tidak berani mengerjakan motif wayang karena dianggap para wayang ini adalah nenek moyang atau dangyangnya tanah Jawa yang kemudian akan menghantui mereka, yang akan kemudian akan memberi kesialan kepada mereka kalau berani menggambarkan motif wayang itu dalam ukiran mereka. Maka kemudian Kartini meyakinkan mereka ya dengan rasional ya kalau wayang itu nantinya ditatah di atas kulit kemudian dimainkan sebagai wayang saja juga tidak mengapa tidak kita gambarkan adegan-adegannya itu di kayu dengan ukiran kayu ya. Ya tentu perlu waktu cukup lama ya bagi Kartini untuk meyakinkan para pengrajinnya itu sampai kemudian ayahandanya ya itu Bupati Jepara ini sampai turun tangan juga untuk kemudian kepada para pekerja ini dia bersumpah gitu ya akan menanggung segala dosanya gambar wayang, dan kalau ada kesialan-kesialan yang akan muncul dari situ keluarganya Bupati Jepara ini yang akan menanggung. Itu baru para petani ini baru para pengrajin ini mau mengerjakan apa yang diminta, yaitu dari motif wayang gitu. Nah yang luar biasa Kartini selalu kemudian ketika mengirimkan barang-barangnya kepada teman-temannya di Semarang dan di Batavia, teman-temannya dari kalangan orang-orang Belanda di Semarang dan Batavia, dia kirimkan cerita tentang para perajinnya, keluarga mereka dan lain sebagainya, yang kemudian dengan itu mereka ya semakin tertarik ya dengan produk itu dan berani membayar mahal untuk produk-produk yang kemudian dikerjakan oleh para pengrajin di Mulyoharjo atau di Muri Gunung.
Nah, kemudian terobosan yang paling dahsyat dilakukan Kartini pada tahun 1898. Dia dan saudari-saudarinya kemudian Kardinah dan Rukmini ya, itu kemudian mengirimkan beberapa karya pengrajin dari Jepara ini ke National Tentoonstelling for Vrone Warbeit atau pameran nasional karya wanita yang diselenggarakan di Den Haag di Nederland. Tentu Kartini mendapatkan informasi tentang pameran ini dari kawan-kawan Belandanya, kemudian dia menyurati panitianya apakah memungkinkan kalau mengirimkan karya-karya dari Indonesia, karya-karya dari Nusantara, yaitu dari Jepara, di mana kemudian kepada panitia ini ya Kartini mengirimkan karya-karya perempuan dari desa Buri Gunung atau desa Mulyoharjo ini yang kemudian terdiri dari dua lukisan pemandangan alam dengan bingkai kayu yang diukir ya. Bingkai kayunya itu ukirannya bagus sekali. Kemudian hiasan dinding berupa motif bunga tulip yang indah. Kemudian hiasan dinding bergambar burung dari kain satin dibingkai dengan bambu ya. Kemudian juga beberapa hasil ukiran-ukiran kayu yang dikerjakan oleh para wanita di Mulyoharjo di Buri Gunung ini. Nah, berkat produk-produk ukir Jepara yang dikirimkan Kartini ke pameran tahun 1898 ini, ya, kemudian mebel ukir Jepara ini menjadi sebuah tren di kalangan atas Belanda. Ya, orang-orang Belanda yang tinggal di Batavia, yang tinggal di Semarang, yang tinggal di Yogyakarta, yang tinggal di Surakarta, yang tinggal di Surabaya, ya di kota-kota besar di Jawa terutama itu, kemudian ya menjadi terbawa oleh tren setting yang dilakukan oleh Kartini ini, sehingga mereka menganggap rumahnya belum keren kalau belum ada mebel ukir dari Jepara. Ya. Jadi adanya mebel ukir di Jepara di rumah mereka itu menjadi ukuran apakah mereka itu orang yang mengikuti tren dan berkelas atau tidak gitu ya. Jadi ini menjadi standar kemewahan baru, standar gengsi baru para pejabat Eropa yang tinggal di kota-kota besar tadi. Ini juga diikuti oleh para bupati. Jadi Bupati Jepara Ayahanda Kartini ini jejaringnya luas ya. Di antara putra dan menantunya juga sudah meniti karir sebagai pejabat yang kelak juga akan menjadi bupati-bupati di beberapa wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sehingga kemudian ya di kalangan pejabat-pejabat pribumi juga kemudian mebel-mebel ukir Jepara ini menjadi tren baru, menjadi sebuah hal yang menunjukkan gengsi baru, ya selera baru para bangsawan pada zaman tersebut. Ya memang kemudian Kartini mencoba untuk mengangkat kesejahteraan para pengrajin ini, sehingga dia memang mengarahkan agar harganya dipatok sesuai dengan kualitas dari pengerjaan-pengerjaan yang dilakukan oleh para pengrajin tersebut. Jadi ini adalah satu upaya yang luar biasa dan inspiratif ya untuk para Kartini masa kini juga untuk berkiprah di bidang UMKM. Kita melihat tadi apa yang dilakukan Kartini berupa satu pengenalan potensi ya. Potensi lokal apa yang ada di daerah di sekitar kita. Ini yang kemudian menjadikan Mulyoharjo atau Buri Gunung yang semula tidak dikenal, ya, yang sekedar mengerjakan mebel-mebel biasa, ini menjadi peletak dasar ya, ukir Jepara sampai hari ini. Ya. Kemudian setelah pengenalan potensi yang kedua, Kartini ya, memberi challenge, memberi tantangan kepada para pengrajin ini untuk kemudian memproduksi barang-barang baru yang mungkin tidak mereka pikirkan ya. Mereka cuma mikirnya bikin meja, bikin kursi, bikin lemari, bikin ranjang, bikin tempat tidur. Tapi Kartini men-challenge mereka membuat tempat surat, membuat tempat koran,
membuat apa namanya meja untuk meletakkan benda-benda hias, kemudian rak-rak yang indah gitu ya, yang ukirnya bagus. Ini kemudian sesuatu yang dulunya tidak terfikirkan oleh para perajin itu, dan kemudian ini yang di-challenge oleh Kartini. Yang ketiga, Kartini memberi ide-ide inovasi. Ya, ide-ide inovasi itu dalam bentuk tadi motif-motif ukiran baru yang diambil dari lunglungan atau sulur-sulur tumbuhan ya. Kalau di Keraton Yogyakarta sendiri lunglungan dimaknai tulung-tulungan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ya, saling tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Itu lunglungan itu maknanya begitu. Kemudian motif wayang ya. Ya, kekayaan hasanah bangsa kita yang kemudian ya waktu itu belum diaplikasikan ke kayu, beraninya masih natah wayang itu ya di kulit gitu ya. Tapi ini sebuah lintas ya seni rupa dari media kulit ke media kayu, ini juga menjadi inovasi yang luar biasa dari Kartini. Kemudian yang berikutnya dilakukan Kartini adalah memperkenalkan produk ya, promosi produk ini sampai ke level internasional ya, sampai ke level internasional di mana adanya kesempatan pameran ya hasil karya kerajinan ini dimanfaatkan betul oleh Kartini. Ya, kita membayangkan waktu itu mengirimkan produk-produk ini ke Eropa bukan sesuatu hal yang sederhana. Ini tentu sangat melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk kepada ayahandanya sang bupati sampai kemudian ke otoritas pelabuhan di Semarang yang kemudian menjadi tempat pengapalan barang-barang tersebut ke Den Haag ya, ke Eropa. Kemudian Kartini terus ya mempromosikan hal ini sampai menjadikannya sebagai tren ya, menjadikannya sebagai sesuatu yang menunjukkan simbol kelas yang baru gitu ya. Jadi dia sudah tidak lagi berjualan produk ya. Jadi UMKM-nya ini sudah sampai level bukan berjualan produk, tapi berjualan sebuah lifestyle, berjualan gaya hidup ini. Kalau produk kita sudah sampai ke menjual bukan lagi barangnya saja, tapi menjual sebuah gaya hidup. Nah, ini tentu akan menjadi sesuatu yang jelas nilainya lebih tinggi, sekaligus akan lebih bertahan lama. Jadi dia mengubah dari sekedar menjual produk menjadi menjual sebuah lifestyle. Jadi menjadi ukuran baru tentang gaya hidup orang-orang kelas atas di Jawa pada saat tersebut, baik dari kalangan pejabat-pejabat Belanda maupun dari kalangan pejabat-pejabat pribumi, dan kemudian meluas ya. Nanti ke kaum saudagar-saudagar juga kemudian meminati ukir Jepara ini menjadi sebuah hal yang sangat mereka gandrungi gitu ya. Dan Masya Allah ya, saya kok yakin Kartini mendapatkan pahala besar dari perjuangan yang bahkan terkait dengan sesuatu yang kita semua punya concern hari ini, yaitu Masjidil Aqsa. Ketika pada tahun 1969 seorang teroris Australia membakar mimbar Nuruddin yang ada di Masjidil Aqsa, mimbar yang dibuat oleh Sultan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki, ketika kemudian beliau berjuang untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis dari penjajahan tentara salib Eropa pada saat itu. Ya, kemudian Nuruddin wafat sebelum sempat memasang mimbar itu di Masjidil Aqsa, tapi mimbar itu betul-betul dibuat dengan material terbaik, dibuat dengan seni ukir terbaik pada saat itu. Nah, tugas itu dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga kemudian dari Damaskus menuju ke Baitul Maqdis yang hanya perjalanan beberapa hari, ya, untuk mengarak mimbar ini diperlukan waktu 1 bulan, karena mimbar ini berhenti di setiap desa dan kota yang dilewati untuk dikagumi dan didoakan oleh penduduk-penduduknya. Yang ingin saya ceritakan adalah ketika mimbar ini terbakar, ya dibakar oleh teroris ini, rusak pada tahun 1969. Kemudian beberapa tahun berikutnya pemerintah Jordania ini dengan biaya yang cukup besar berusaha untuk merestorasi, membuat kembali replika mimbar Nuruddin. Ya, itu ada 5 orang pengukir Jepara, 5 orang pengukir Jepara yang diundang oleh pemerintah kerajaan Jordania untuk ikut mengerjakan mimbar Nuruddin ini. Masya Allah ya, ini mereka adalah generasi kesekian dari
para pengrajin di Buri Gunung alias di Mulyoharjo yang pernah dibina oleh Kartini ya, dan sekarang kemudian mereka menjadi salah satu pihak yang memiliki kontribusi begitu luar biasa di dalam merestorasi dan membuat replika dari mimbar Nuruddin. Nama-nama mereka mungkin perlu kita kenal juga: Pak Abdul Muthalib, Pak Zainal Arifin, Pak Ali Ridho dari Tegal Sambi Tahunan Jepara, dan Pak Sarmidi dan Pak Mustafid Dinul Aziz. Ini 5 orang yang kemudian dari pengukir Jepara yang ikut serta dalam merestorasi dan mereplika mimbar Nuruddin di Masjidil Aqsa. Semoga Allah berkahi dan semoga pahala dari kelima bapak ini merestorasi mimbar Nuruddin dan mereplikanya mudah-mudahan mengalir juga pahalanya untuk Kartini yang telah melakukan pembinaan kepada para pengukir di Mulyoharjo lebih dari 1 abad yang lalu. Hadirin dan hadirat rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya Kartini ini menjadi sebuah inspirasi ya, mudah-mudahan untuk para perempuan Indonesia. Tetap ya, meskipun tentu Kartini adalah kelanjutan episode dari inspirasi-inspirasi perempuan Indonesia lainnya, bahkan yang juga sama-sama berasal dari Jepara. Di abad ke-7 di Jepara kita mengenal Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga yang terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, bahkan menerapkan hukuman yang keras bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rakyatnya, dan ketegasan serta keadilannya itu juga tanpa pandang bulu sampai putranya sendiri ini menjadi orang yang ditegakkan keadilan atasnya, padahal mungkin kalau dalam ukuran-ukuran sekarang ini ya sebenarnya bisa dapat pengampunan karena tidak sengaja. Jadi ya hukum Jepara di Kalingga pada saat itu, kerajaan Kalingga di Jepara pada saat itu adalah ya, kalau ada barang yang jatuh ya siapa yang bukan pemiliknya tidak berhak memungutnya. Siapa yang kemudian menyentuhnya maka dia akan dipotong bagian tubuh yang menyentuh itu. Nah, ketika ada sebuah kalung yang sangat indah jatuh ya, selama bertahun-tahun tidak ada yang menyentuhnya. Sampai satu saat putra dari Ratu Sima ini ya kakinya menyentuh kalung tersebut, sehingga kaki putra Ratu Sima ini oleh sang ibunda sesuai dengan hukum akhirnya dipotong. Kemudian juga di Jepara ada Kanjeng Ratu Kalinyamat ya. Kanjeng Ratu Kalinyamat yang merupakan putri dari Sultan Trenggono Demak, dan Kanjeng Ratu Kalinyamat yang menjadi istri dari Pangeran Hadiri, penguasa Jepara ini adalah seorang mujahidah yang ya, orang sering salah memahami di Babat Tanah Jawi karena digambarkan dengan kalimat bertapa telanjang ya. Padahal makna bertapa telanjang di situ kalau kita hubungkan dengan fakta-fakta sejarahnya seperti ditulis Profesor Haji de Graaf adalah dia mengerahkan ya jihad fisabilillah untuk melawan Portugis itu sampai dengan menghabiskan seluruh hartanya. Maka bertapa telanjang itu diinterpretasikan seperti seorang yang berjihad dengan mengorbankan seluruh hartanya sampai seakan-akan dia telanjang, tidak memiliki apa-apa lagi. 2 kali ya Ratu Kalinyamat mengirim armada perang untuk menyerbu Portugis di Malaka ya sampai tahun 1560-an, sehingga Portugis menjadi sangat segan, sangat takut kepada Jepara, kepada Ratu Kalinyamat, dan kemudian menggelari sang ratu ini sebagai sang mawar Laut Utara. Namanya harum di seluruh Laut Utara, keberanian dan kegagahannya menjadi inspirasi para pedagang-pedagang yang berusaha membebaskan diri dari cengkraman monopoli Portugis di Malaka. Itu Ratu Kalinyamat pada zamannya. Inspirasi yang tentu tidak tidak habis-habis ya bagi kita semuanya, dari Ratu Sima, Ratu Kalinyamat sampai kemudian Kartini yang juga dari salah satu jalur keturunannya ke atas karena dia adalah cicit Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6. Juga ada Ratu Ageng Tegalrejo di Yogyakarta, permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono pertama yang mendampingi suaminya berjihad 9 tahun melawan VOC dan nantinya membesarkan Pangeran Diponegoro ya, mengasuh Pangeran Diponegoro kecil untuk kelak menjadi mujahid agung. Salah satu buku favorit beliau
yang ditulis oleh seorang pujangga keraton, didiktekan oleh beliau dan kemudian dipersembahkan kepada beliau, berjudul Serat Menak Amir Hamzah, 3040 halaman folio, ya, 3040 halaman folio, dan oleh British Library pada 2 tahun yang lalu didigitalisasi dan dikembalikan filenya kepada Keraton Yogyakarta. Ternyata kenapa Pangeran Diponegoro menjadi seorang mujahid yang gagah berani? Waktu kecil nenek buyut yang mengasuhnya, ya, Ratu Ageng Tegarejo itu membacakan untuknya kisah-kisah dari Serat Menak Amir Hamzah yang isinya adalah tentang kegagahan dan kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan senantiasa, ya, para ibu bangsa ini, para wanita agung Nusantara sepanjang sejarah menjadi inspirasi kita dan membentang dari para sultanah di Aceh, Laksamananya Kemalahayati, sampai mungkin Raden Dewi Sartika dan juga wanita-wanita yang lain yang tak terhitung banyaknya berjuang dan berkorban untuk Nusantara tercinta. Ini terus, ya, kita angkat kisah-kisahnya untuk menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia dan tentu untuk menjadi inspirasi bagi generasi kita ke depan. Terima kasih yang dapat kami sampaikan demikian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.